Shalom, selamat hari Minggu di Minggu Advent yang kedua nih bagi warga jemaat kekasih yang ada di rumah. Tiba saatnya saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka bacaan kita di Minggu Advent yang kedua ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 30 pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang tentunya saya berharap jemaat kekasih sudah dapat membaca firman Tuhan pada Minggu Advent ini yang mengajak kita, menuntun kita semua untuk ada bersama di Minggu Advent yang kedua ini. Nah, tema dalam bacaan Minggu Advent yang kedua ini mengingatkan kita tentang bahagia yang menantikan Tuhan. Nah, jemaat yang kekasih, hal menunggu atau hal menanti ini selalu jadi masalah dalam hidup manusia, karena yang terjadi kebanyakan orang tidak sabar dalam menunggu. Mereka butuh kecepatan agar tidak banyak waktu yang terbuang dengan kesibukan akan aktivitas yang ada. Nah, tetapi firman Tuhan kita dalam kitab Nabi Yesaya dalam Minggu Advent yang kedua ini mengingatkan kita bahwa Yesaya dia mengingatkan kita di ayat yang ke-18 tadi dalam bacaan kita itu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Yang berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Minggu Advent yang kedua ini adalah minggu di mana kita menanti bukan hanya kedatangan Tuhan untuk kedua kali, tapi menanti juga tentang hari Natal yang akan kita rayakan nanti bersama. Nah, tetapi Tuhan lewat firman-Nya, lewat Nabi Yesaya ini mengingatkan kita. Tadi ayat yang ke-18 saya bacakan di sini menjelaskan tentang karakter Tuhan yang hendak menunjukkan kasih-Nya. Bukan hanya itu, Dia menyayangi kita, umat-Nya. Manusia harus percaya kepada Allah. Karena ketika kita menanti dalam hidup iman kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Penantian kedatangan Tuhan. Apa yang harus kita ubah? Apa yang harus kita jalankan? Karena terkadang penantian orang percaya dalam hidup ini disibukkan dengan waktu yang ada. Tetapi di sini Yesaya mengingatkan kita. Kalau tadi baca pada ayat 20 dan ayat yang ke-22, kita melihat di situ bahwa ada pemeliharaan Tuhan tetap berlangsung meski kita seperti yang tentunya diharapkan dalam hidup ini. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih di Minggu Advent yang kedua ini, bahwa pengajaran firman Tuhan jelas adalah keuntungan bagi hidup umat yang dengan kata lain sini dalam penantian yang menjauhkan segala dosa dalam hidupnya. Dengan demikian firman Tuhan ini menguatkan dalam hidup kita. Karena konteks firman Tuhan ini tertuju kepada Israel, Yehuda pada waktu itu di Sion, di Yerusalem. Mereka sudah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Lalu Tuhan mengingatkan mereka dalam konteks yang ada itu untuk dalam kesetiaan mereka dalam penantian yang ada. Tetapi kita diingatkan juga bahwa Allah itu tetap mengasihi kita dan Dia bersedia menunggu kita semua. Menunggu dalam artian pertobatan kita, menunggu dalam artian perubahan hidup yang harus terjadi dalam hidup manusia. Karena terkadang manusia ada dalam kekecewaan. Terkadang manusia terus ada dalam hidup yang jauh daripada Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26 itu kalau kita cermati, kita lihat baik-baik bahwa kehidupan yang baru bersama Tuhan itu mendatangkan banyak berkat dalam hidup kita. Dikatakan di situ hasil pertanian mereka sangat menggembirakan,
lalu memberikan air hujan bagi setiap benih yang ditaburkan dan seterusnya, bahkan panen melimpah diperlihatkan kepada umatnya. Ayat yang ke-23 dan 26 itu yang terjadi. Nah, dengan kata lain di situ bahwa kita pasti untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan, karena penantian kita jelas. Bapak, Ibu, dan saya yang ada di rumah, kita menanti kapan ini hari Tuhan akan datang. Tapi dalam penantian, mari kita merubah hidup kita untuk menjadi lebih baik, mengasihi sesama, tidak melakukan banyak dosa dalam hidup yang ada itu. Apalagi situasi di masa pandemi yang kita alami saat ini. Kita masih tetap ada di rumah. Hampir sudah 1 tahun perjalanan virus COVID-19 di dunia dan di Indonesia ini. Tapi mari firman Tuhan pada minggu Advent yang kedua ini mengajak kita semua dengan penuh kegembiraan kita membawa hidup kita dan siapapun untuk selalu datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita hidup dengan janji-janjinya yang pasti. Biarlah firman Tuhan di minggu Advent ini menguatkan kehidupan dan keberadaan kita sebagai orang yang percaya dalam penantian-penantian kita yang terus ada dalam konteks kekristenan kita. Kita menanti kedatangan Dia yang kedua kali, dan kita juga bersyukur untuk merayakan Natal nanti pada tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jemaat yang kekasih, silakan mempersiapkan roti dan anggur yang telah dibagikan bagi keluarga-keluarga yang ada di rumah, dan mari kita persiapkan juga hati dan pikiran kita kepada Allah. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dalam kesetiaan kita bersama dengan Tuhan dalam hidup yang ada ini, karena kita masih dipelihara sampai pada hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jemaat yang kekasih yang masih ada di rumah, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu dan secara khusus yang ada di rumah. Roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah di antara kalian yang berada di rumah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-10 mengatakan bagi kita, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Silakan jemaat yang kekasih melanjutkan ibadah kita ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 376
bait yang pertama. Tuhan memberkati kita.